Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farika Rahmawati. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa sih itu personal branding dan kenapa sih personal branding itu penting sekali kita bangun. Oke, personal branding ini teman-teman sangat erat kaitannya dengan citra gitu ya. Yang paling saya ingat adalah salah satu definisi citra dikatakan bahwa citra is all stakeholder perception atau seluruh persepsi orang terhadap diri kita. Nah, sebelum kita membangun citra yang positif gitu ya terkait dengan tempat pekerjaan kita ataupun brand yang kita miliki, salah satu hal penting yang teman-teman lakukan adalah membangun personal branding teman-teman. Jadi personal branding tentang diri kita terlebih dahulu. Gitu. Mengapa ini sangat penting gitu ya? Karena dengan memiliki personal branding yang baik, maka artinya teman-teman dapat mudah diterima, kemudian dipercaya, dan juga disukai oleh orang lain. Nah, ini menjadi penting sekali untuk kita ketahui ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan gitu ya. Yang pertama, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih gitu ya moto hidup teman-teman gitu ya. Kalau moto hidup saya gitu ya, kalau saya boleh sharing, berjuang untuk hari ini, bermimpi untuk hari esok, dan beribadah untuk selamanya. Itu yang selalu saya terapkan dalam diri saya, bahwa setiap hari saya harus bekerja sebaik mungkin gitu ya, berjuang sebaik mungkin, baru saya bermimpi dan terus bermimpi untuk hari esok, dan setiap hari saya lakukan dengan senang hati dan ibadah gitu ya, menurut agama dan kepercayaan saya seperti itu. Nah, teman-teman bisa terlebih dahulu gitu ya, menentukan apa sih moto, tagline, bio gitu ya kalau di sosial media, terkait apa yang teman-teman suka dan tidak suka. Dan ini akan membentuk teman-teman dan juga akan mempengaruhi apa sih kinerja yang akan teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua, cara membangun personal branding ini dapat kita lakukan dengan mulai dari circle terdekat kita atau menjadikan sekeliling kita itu adalah soulmate kita gitu teman-teman. Jadi teman, koneksi, relasi itu kita lakukan secara profesional gitu ya. Meskipun misalnya mulai dari suami sendiri mungkin atau pacar sendiri atau anak gitu ya, kita tetap menganggap mereka adalah relasi kita yang perlu kita berikan kinerja yang maksimal gitu ya, sebagai seorang belajar gitu ya, sebagai seorang teman, sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang freelancer misalnya. Nah, teman-teman harus punya kekuatan di sana. Baru kemudian kita akan melangkah untuk membangun profil kita gitu ya di sosial media dan juga video profile mungkin. Atau bahkan jika hal ini sudah teman-teman lakukan, kita bisa membangun website terkait dengan diri kita. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya poin penting lainnya adalah personal branding is how you market yourself and add value to others. Jadi benar-benar dengan melakukan konsep personal branding ini, teman-teman sedang menambahkan nilai gitu ya, menunjukkan keunikan, menunjukkan kekuatan yang teman-teman miliki supaya bisa memberikan hal positif gitu ya kepada orang lain. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol bagaimana orang lain menilai kita, tetapi setidaknya teman-teman bisa mengarahkan gitu loh. Aku ini kelebihannya di sini. Jadi ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan itu, teman-teman akan dijadikan referensi yang paling kuat gitu. Oke. Dan ada beberapa hal yang bisa teman-teman ingat gitu ya, bahwa untuk membangun personal branding perlu kita ingat bahwa itu harus sesuatu yang menarik gitu ya, kemudian mungkin menolong gitu ya, helpful, responsible gitu ya, authenticity, akhirnya punya keunikan dan keaslian dari diri teman-teman. Nah, teman-teman nantinya bisa memilih gitu ya, kita mau taruh personal branding kita ini di platform apa. Misalnya hobi teman-teman ada di travel, ada di fashion, ada di fotografi. Dan di era digital sekarang ini gitu ya, artinya teman-teman akan sangat kesulitan gitu ya untuk membedakan diri teman-teman jika tidak ada hobi yang berbeda gitu ya. Mungkin Bu, saya tuh nggak suka belajar gitu ya. Mungkin kalau di channel saya fokus ke ilmu-ilmu komunikasi gitu ya, karena itu memang
pekerjaan saya sebagai seorang dosen dan kecintaan saya terhadap ilmu komunikasi. Tapi teman-teman ketika memiliki passion terhadap fashion atau terhadap travel atau fotografi, itu sah-sah aja dan boleh banget dijadikan kekuatan teman-teman. Tinggal kita buat kekuatan itu sebagai hal yang dipahami oleh semua orang. Menarik kan? Oke. Setelah teman-teman analisis gitu ya, kekuatanku ini di mana sih gitu ya? Kekuatanku ini adalah misalnya aku sebagai seorang dosen gitu ya, saya kekuatannya adalah memahami teori-teori dan juga menyukai gitu ya kolaborasi antara ilmu dengan praktek misalnya. Tapi kalau teman-teman punya kekuatan misalnya, Bu saya tuh lebih suka makan gitu ya, it's okay. Teman-teman bisa produktif untuk membangun konten terkait dengan makanan. Dan itu juga bisa diuangkan loh teman-teman. Sekarang sudah ada monetisasi YouTube, teman-teman juga sudah bisa endorse mungkin dari Instagramnya, dan setiap hobi yang dikelola dengan baik saya rasa itu bisa menjadi jalur rezeki yang baik. Nah, baru kita tak ketahui gitu ya kelemahan kita, opportunity, sampai ancaman apa sih, threat-nya tuh apa. Kalau kita dalam diri kita itu apa sih, misalkan sifat buruknya gitu ya. Dan itu bisa kita kontrol dan kita hilangkan gitu ya dengan menambah terus kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Oke. Hari ini gitu ya, saya akan memberikan salah satu riset yang mengatakan bahwa ternyata 70% pengusaha itu sudah menggunakan media sosial sebagai basic dari penilaian rekrutmen karyawan. Nah, ini saya ambil dari Cake Resume dan saya yakin ini juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau mencari pekerjaan gitu ya. Mungkin bingung, kok dari kemarin udah kirim CV tetapi belum ada balasan, belum ada hasil yang maksimal gitu ya. Nah, dengan kita membangun personal branding kita gitu ya, tentu saja ini akan membuat orang lain mudah untuk menilai kita gitu ya. Dan memberikan ruang yang banyak gitu ya, yang maksimal bagi mereka untuk memahami siapa sih diri kita dan apa kekuatan kita. Oke, hari ini saya mau kasih cara yang paling simpel gitu ya untuk mengetahui siapa sih teman-teman gitu ya di jagat raya dunia maya ini. Jadi teman-teman boleh misalnya searching aja nama teman-teman gitu ya. Misalkan kalau saya searching nama Farika Rahmawati, apa sih yang pertama kali keluar gitu ya. Misalnya di sini saya menjadi seorang pembicara gitu ya, menjadi seorang lulusan terbaik. Nah, kemudian ada beberapa tulisan saya terkait dengan government public relation. Nah, ini adalah kekuatan saya yang saya bangun. Bukan cuma hari ini, tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah, teman-teman ketika searching itu gitu ya, boleh dipilah, boleh difilter, boleh disaring, manakah yang sesuai dengan personal branding yang saat ini teman-teman sedang bangun. Kalau ternyata yang keluar itu tidak sesuai gitu ya, teman-teman boleh kok untuk mungkin mengarsipkan atau menghapus konten-konten yang tidak mendukung personal branding teman-teman saat ini. Sebagai contoh, karena saya seorang dosen gitu ya, maka saya berusaha sekali gitu membangun Google Scholar saya dengan tulisan-tulisan ilmiah gitu. Nah, ini sangat menguatkan personal branding saya sebagai seorang dosen. Nah, teman-teman boleh pilih gitu ya, misalkan saya sukanya itu tadi, misalkan traveling ya, berarti tambahkan saja gitu ya blog terkait dengan perjalanan teman-teman, dan bisa juga dilengkapi dengan misalnya peralatan apa yang harus dibawa, lalu persiapan apa yang harus dilakukan sebelum kita liburan gitu ya, dan mungkin teman-teman juga bisa menambahkan fitur budgeting gitu ya terkait dengan kegiatan trip tersebut. Nah, itu akan sangat membantu gitu ya orang lain ketika browsing, dan itu akan meningkatkan personal branding teman-teman sebagai referensi ketika mau jalan-jalan misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini bisa juga gitu ya. Yang pertama keluar adalah LinkedIn misalnya, atau Facebook, atau jurnal-jurnal gitu ya yang pernah saya tulis. Nah, teman-teman boleh lihat gitu ya dari misalkan 10 halaman YouTube, teman-teman itu apa aja sih yang dituliskan teman-teman selama ini. Nah, itu boleh teman-teman kaji ulang dan teman-teman pikirkan, wah kayaknya saya ini tipe yang YouTube banget gitu ya, atau saya tipe yang blog aja deh, nggak mau tampil di kamera, atau saya lebih suka suara, saya mau bikin podcast aja terkait dengan keahlian saya. Itu boleh banget teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lengkapnya gitu ya terkait dengan bagaimana sih memaksimalkan
personal branding teman-teman melalui LinkedIn gitu ya. Ini adalah salah satu aplikasi gitu ya atau fitur, bisa juga diakses di web gitu ya. Bahwa LinkedIn ini seperti CV online gitu ya. Jadi semua orang bisa mengakses CV tersebut, dan ini teman-teman, sebagai catatan gitu ya, bahwa LinkedIn ini sudah diakui secara internasional dan biasanya dijadikan rujukan gitu ya kepada perusahaan ketika ia ingin merekrut seorang karyawan gitu ya. Jadi saya rasa tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau teman-teman mencoba untuk membangun personal branding yang awal melalui LinkedIn gitu ya. Nah, dengan LinkedIn ini kita juga bisa terhubung kepada orang-orang lain gitu ya. Mungkin saya pribadi gitu ya, pengalaman saya bisa di add ataupun bersapa gitu ya dengan general manager, dengan director, dengan orang-orang hebat yang selama ini mungkin saya hanya lihat mereka di TV ataupun di YouTube gitu ya, tetapi dengan adanya LinkedIn saya bisa terkoneksi dan saya bisa melihat aktivitas mereka. Meskipun tidak seperti Instagram gitu ya, tidak memamerkan begitu banyak foto atau video, tetapi LinkedIn ini lebih formal gitu ya, banyak catatan-catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan positif, spesifiknya tentang pekerjaan apa gitu ya, yang mungkin pernah teman-teman lakukan. Sebagai contoh di sini saya melampirkan gitu ya, background edukasi saya, misalnya di Universitas Brawijaya, lalu saya menuliskan pengalaman saya pernah bekerja di mana, dan apa saja gitu ya. Jadi, yang pertama teman-teman harus memastikan bahwa LinkedIn yang teman-teman punya tidak sekedar menuliskan misalnya pernah magang di UNICEF gitu ya, tapi jelaskan juga apa yang teman-teman tuliskan, yang teman-teman kerjakan. Misalnya pernah di sana mengikuti rapat, rapat apa, kemudian menuliskan artikel, artikelnya di mana, berikan linknya gitu ya. Jadi benar-benar detail gitu ya. Sebagai contoh di sini saya misalkan pernah gitu ya, ada di beberapa perusahaan, saya jelaskan apa kegiatan saya dan apa saja yang sudah saya lakukan. Nah, ini akan menjadi portfolio online teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman mungkin selama ini hanya simpan di CV, tapi ini di-upload dan semua orang bisa mengakses ini gitu. Oke, ada beberapa cara gitu ya yang bisa teman-teman lakukan untuk mengoptimalkan profil LinkedIn gitu ya. Yang jelas pertama pastikan namanya adalah nama teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai typo gitu ya. Misalnya kalau saya Farikha Rahmawati nih, jangan sampai kurang C-nya atau bagaimana. Dan itu dapat dibuktikan dengan foto teman-teman. Jadi ini adalah foto saya. Jadi nggak akan ketukar gitu ya dengan orang lain. Kemudian setelah itu kita bisa mengoptimalkannya dengan berupaya supaya dia menjadi yang paling atas. Jadi ketika nama saya di search, LinkedIn ini ada di pencarian teratas gitu ya. Karena banyak kata kunci nama saya yang saya taruh di sana gitu. Kemudian dalam LinkedIn teman-teman juga bisa mengupload CV terbaru gitu. Jadi kalau saran saya teman-teman bisa mengupgrade gitu ya setiap berkala gitu ya, setahun sekali atau mungkin 6 bulan sekali, atau ketika teman-teman pindah pekerjaan gitu ya. Misalnya sudah pernah ikut program magang di mana kemudian saat pindah itu teman-teman upgrade. Setiap kali teman-teman punya pencapaian baru jangan lupa untuk upgrade gitu ya. Lalu bisa mengubah linknya menjadi lebih personal. Misalnya kalau saya di LinkedIn Farika Rahmawati gitu ya, kemudian ada tanggal lahir saya. Kemudian bisa juga teman-teman melakukan posting di beranda gitu ya, kegiatan-kegiatan positif apa yang sudah pernah teman-teman lakukan. Meskipun hal-hal kecil, misalnya di UKM kampus gitu ya, sudah mengikuti sebagai moderator atau MC, saya rasa itu adalah kekuatan yang mungkin teman-teman lain belum pernah gitu ya, menjadi seorang MC, moderator, pembicara bahkan gitu ya. Nah, dengan kita bergabung di LinkedIn, kita juga bisa masuk ke beberapa grup gini ya, yang nomor 6 gitu ya, bergabung ke beberapa grup LinkedIn. Misalnya teman-teman menyasar salah satu perusahaan besar gitu ya, biasanya mereka punya grup gitu ya, yang akan sering share terkait dengan rekrutmen perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya. Nah, itu bisa jadi kunci juga gitu ya, ketika teman-teman membuat LinkedIn dan bergabung di grup tersebut. Selanjutnya ada minta rekomendasi koneksi. Nah, menariknya gitu ya, LinkedIn ini juga memperhatikan fitur gitu ya. Misalnya di saya gitu ya, saya sudah pernah direview oleh beberapa rekan saya gitu ya terkait
bagaimana sih kinerja saya sama mereka ketika mungkin kita dalam sekolah yang sama atau di kampus yang sama atau di tempat pekerjaan yang sama. Ini juga akan meningkatkan kan poin misalnya HRD membaca LinkedIn teman-teman, terus wah ternyata dia udah pernah kerja sama si ini. Nah, ini wajar banget kalau bisa menaikkan apa ya, kredibilitas teman-teman gitu ya. Jadi bukan sekedar kita menuliskan siapa diri kita dan apa yang kita bisa, tapi kita juga membuktikan dengan testimoni orang-orang yang pernah bekerja dengan kita. Saya rasa ini adalah kekuatan yang harus teman-teman buat gitu ya. Dan saya sangat berharap kali ini teman-teman membuat LinkedIn teman-teman, dan boleh dong komen di bawah teman-teman itu ingin dicitrakan seperti apa. Dan saya mau lihat LinkedIn teman-teman. Siapa tahu kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar, atau lebih lanjut teman-teman bisa menghubungi saya di blog saya farikarahmawati.blogspot.com, di YouTube saya Farika Rahmawati, atau di Instagram dan Twitter saya @rika_ashari. Jadi saya harap saya tunggu teman-teman untuk segera komen dan juga kasih link di bawah supaya saya bisa kasih rekomendasi dan juga komentar gitu ya terkait apa yang perlu teman-teman perbaiki dari LinkedIn teman-teman. Dan teman-teman juga boleh komentar itu ke saya. Oke, itu saja tips terkait dengan membangun personal branding melalui LinkedIn. Semoga bermanfaat dan kebaikan selalu menyertai teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.